Fani. Halo Ani. Selamat malam teman-teman People Talk People. Gimana nih kabarnya hari ini nih? Kita pasti akan belajar banyak bagaimana sih jadi pembelajar seumur hidup nih. Salah satu tujuan kita adalah yuk kita tunjukin dengan karya. Jadi kenapa sih aku lebih suka dibilang pembelajar? Ya apa ya, menurutku uang juga pada akhirnya aku belajar juga bahwa uang itu memang penting, tapi uang itu memang bukan segalanya. Tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Dari kegagalan kamu bisa dapat, dari keberhasilan kamu bisa dapat, dari keterlambatan pun kamu juga bisa belajar. Oh, yang terakhir adalah jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Masih aman, masih hidup Tuhan, tapi dari situ aku belajar untuk memahami bahwa bersyukur untuk apa yang kita punya. Kita bisa naik mobil, kita bisa naik motor, kita bisa pesan ojol gitu. Mungkin kita nunggu dulu ya teman-teman yang mau ikut gabung. Gimana kabarnya Fan? Udah lama nggak? Ya udah lama gak ketemu ya ampun. Lama banget ketemu. Aku baik, sehat, syukurnya. Kamu gimana nih? Udah punya anak gimana nih? Ada yang berubah banget nggak? Pasti lah ya. Pasti berubah. Semua mindset berubah. Terus ya banyak sih. Jadi pembelajaran juga. Iya dong, pasti. Iya. Wah, ini udah ada yang join. Nih. Ya udah kita mulai aja ya. Udah aja sih. Selamat malam teman-teman People Talk People. Gimana nih kabarnya hari ini nih? Sehat semua ya. Nah, malam ini nih kita mau ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber yang bagus banget nih. Waduh. Jadi Itu ya kan? Pintar, cantik. Terus kita pasti akan belajar banyak bagaimana sih jadi pembelajar seumur hidup nih. Narasumber kita malam ini namanya Silvani Sinaga. Kemudian saat ini bekerja paruh waktu sebagai marketing konsultan ya Van ya? Betul. Menurutku Instagramnya tuh bisa jadi influencer juga. Soalnya iya, makanya kita kan People Talk People ini mencari seorang yang bisa memberikan positive vibes. Kemudian yang menurut kita tuh inspirasi banget sih buat kehidupan teman-teman di sekitar kita. Nah, jadi menurut kita tuh Fani merupakan salah satu sosok yang bisa menginspirasi semua orang. Waduh, amin. Amin, semoga ya. Terus Fani ini juga pegiat masak sehat, enak juga, bisa dilihat di Instagramnya Fani itu. Kayaknya tanpa minyak tapi kok bisa tetap menarik. Kelihatannya kayak gimana ya, kayak masak biasa gitu, padahal itu makanan sehat. Yang kita pikir kalau makanan sehat itu biasanya dari bentuknya aja kayak kita udah gitu kan. Enggak kali ya, aduh gitu ya, udah mikir-mikir lah ya gitu ya. Ya, nanti kita obrolin ya, nanti kita obrolin ya. Ya, nanti kita obrolin. Kemudian Fani juga relawan pendidikan sampai ke pelosok Indonesia ya Fan ya? Yes, betul banget. Luar biasa banget sih. Kemudian Fani juga aktif di 2 komunitas yang tujuannya untuk menyadarkan bahwa perempuan bisa maju juga menjadi fasilitator untuk kegiatan Ladies Circle, di mana kita bisa bertukar pikiran dan ekspresi ya. Mengekspresikan apa yang menjadi kegundahan para wanita. Betul sekali. Aku sempat lihat yang ini loh Van, yang High Life Community, itu bagus banget sih.
Wah, terima kasih. Terima nanti kita ngobrol banyak deh. Wah, hari ini kayak kita bakal ngobrol banyak nih. Kayaknya sejam nggak cukup deh. Oh, salah ya. Kalau berkenan mungkin bisa lanjut ke sesi berikutnya. Kita atur jadwal. Asal ada yang asal penontonnya mau denger aja. Kalau aku sih seneng ngomong. Aning tahu kok. Ini udah banyak yang nunggu-nunggu loh. Oh iya, wow. Jadi enak nih. Kita mulai deh. Nah, aku mau tanya nih, mungkin Fanny mau memperkenalkan diri lagi ke teman-teman. Boleh, aku perkenalkan diri dulu ya. Tadi kan belum afdol ya, kalau belum dari orangnya langsung. Oke, sebelumnya aku makasih banget buat People Talk People. Aku juga udah kepoin Instagramnya, inspiratif banget gitu ya, mengajak banyak orang dengan kreativitas masing-masing ya untuk menginspirasi dan diajak sharing untuk memberikan inspirasi juga untuk banyak teman-teman gitu. Jadi semoga malam ini aku juga bisa memberikan inspirasi ya buat Aning, teman-teman di People Talk People dan juga teman-teman yang hadir. Jadi ya nama aku Silvani Sinaga, dari namanya udah pasti tahu ya orang apa. Gak mungkin orang Sunda gitu ya. Ya aku dari suku Batak gitu. Panggilannya Fanny. Aku sekarang domisili di Jakarta Selatan. Tadi Aning udah mention juga aku freelance sebagai marketing consultant karena memang aku dulu S2-nya itu tentang marketing gitu ya. Kelihatan ya mungkin suka ngomong gitu ya. suka jualan gitu ya. Iya, nah terus aku juga sekarang ya aku udah menikah gitu ya. Jadi ngurus rumah tangga, ngurus keluarga. Nah, ngurus keluarga itu juga pasti kan ya kita pengennya jangan ngurus rumah, jangan kerja aja. Makanya tadi Aning juga udah mention, aku dari dulu sih, dari sebelum menikah itu sudah jadi relawan pendidikan sampai ke pelosok Indonesia. Nah nanti aku akan cerita juga spoilernya gimana sih sebenarnya pendidikan di pelosok Indonesia gitu ya. Terus aku juga dipercaya gitu ya untuk jadi fasilitator gitu ya, jadi content creator juga di 2 komunitas perempuan gitu. Kenapa sih aku juga tertarik sama komunitas perempuan? Pastinya karena ya aku sendiri perempuan gitu ya, dan ya mungkin di masa sekarang yang dinamikanya cukup naik turun, perempuan tuh suka ya banyak lah ya gitu stereotip masyarakat gitu ya, yang membuat aduh perempuan ngapain sih nyoba, perempuan ngapain sih berhasil, atau perempuan ngapain sih gitu ya, ambisius. Nah sebenarnya kenapa aku rindu banget gitu ya untuk mengajak perempuan-perempuan, khususnya perempuan-perempuan muda ya gitu, untuk yang nggak usah didengerin stereotip yang tidak membangun gitu. Kita wanita juga bisa kok, kita equal kok dengan laki-laki, dan kita punya banyak sekali kelebihan yang harus dieksplor gitu. Jadi terus tadi Aning juga sempat mention aku tuh suka masak gitu ya. Jadi masak tapi bukan sekedar masak gitu ya, masak yang sehat gitu ya, masak yang murah juga gitu, karena masak sehat pastinya bahannya juga nggak begitu mahal. Nanti kita bisa ngobrol ya di tengah sesi gitu ya. Ada fakta menarik sih kalau soal masak itu, memang itu menarik banget. Nah nanti deh di tengah sesi ya aku akan cerita lebih detailnya. Mungkin itu aja sih perkenalan dari aku, Aning. Oke, kemudian apa sih yang memotivasi Fanny nih sehingga mau terjun ke dunia relawan? Kan tadi tentang cerita ya, jadi relawan untuk pendidikan anak-anak gitu. Betul. Motivasi ya, sebenarnya kalau motivasi itu aku juga seneng sama dunia anak gitu. Jadi dari sekolah, dari SMP, dari SMA tuh memang sudah belajar lah ya untuk mendidik di dunia anak gitu. Tapi kan waktu itu kan mungkin masih di gereja ya, jadi belum ke lingkungan yang lebih luas gitu. Kalau gereja kan mungkin tantangannya nggak terlalu besar. Nah cerita menariknya adalah waktu itu aku ingat banget di umur aku yang ke-25 gitu ya, aku tuh sempat bertanya sama diri aku gitu loh nih, aku tuh sebenarnya ada di dunia ini buat apa sih gitu. Jadi aku sempat berdialog sama diri aku gitu di umur 25 tahun ya, itu mungkin masa-masa krisis ya, masa-masa ABG krisis gitu kan, udah kerja gitu ya,
ya maksudnya udah kerja, udah bisa menata karir waktu itu. Nah terus pertanyaan berikutnya adalah, ya terus aku ngapain sih gitu loh, maksudnya ngapain ya aku tuh diciptakan untuk ada di dunia inilah, seperti itulah gitu ya, pertanyaan overthinking lah ya. Kayak gitu. Nah akhirnya aku memberanikan diri untuk keluar dari tembok gereja gitu ya, jadi tidak hanya di lingkungan yang ya anaknya juga nggak terlalu nggak terlalu banyak tantangan gitu ya, maksudnya ada tantangan tapi tidak sebesar pastinya kalau di luar gereja. Akhirnya aku berani untuk daftar waktu itu, daftar di kelas inspirasi namanya. Nah mungkin teman-teman di sini juga ada yang pernah dengar atau ada yang pernah ikutan. Nah aku pernah ikutan tuh kelas inspirasi waktu itu Jakarta dulu. Nah dari situ aku ngelihat, wah gila ya, pendidikan di Jakarta aja itu menurut aku ya masih terbelakang lah gitu dari bagaimana cara ya anak-anak ya berkomunikasi gitu ya, dari bentuk sekolahnya gitu. Dan kita kan ngobrol juga sama guru ya, jadi kayak loh kok di Jakarta ini bisa beda ya, maksudnya kalau kita lihat di Jakarta Selatan ya banyak ya sekolah-sekolah yang mentereng gitu ya, kurikulumnya bilingual gitu ya, nah multinasional. Nah tapi ternyata ada juga loh di Jakarta yang sekolah biasa, yang biasa banget gitu loh, maksudnya ya aku di situ aku sempet kayak sadar gitu bahwa oh gila ya ternyata pendidikan tuh seperti ini toh. Nah akhirnya aku nagih tuh dari Jakarta aku ke Cirebon, tapi Cirebonnya bukan kota ya, tapi Cirebon tuh desa, jadi kita tuh ngelewatin bukit, ngelewatin hutan, sampai di sekolahnya tuh gak ada sinyal, bayangin deh gak ada sinyal, jadi bener-bener Cirebon yang terujung gitu ya, bukan Cirebon kota. Nah dari situ juga aku ngeliat hal yang sama nih, kok bisa sih sekolah nggak ada sinyal gitu, bener-bener nggak ada sinyal telepon, nggak ada sinyal, apalagi sinyal internet ya. Tapi aku ngeliat di situ anak-anaknya tuh ya asik aja gitu, baca buku, ya kan mereka nggak ada gadget juga kan. Terus waktu ditanya gitu, kamu nanti kalau besar mau jadi apa gitu, mereka jawabnya mau jadi tukang parkir, mau jadi petani. Ini nggak salah ya, sama sekali nggak salah. Cuman maksudnya anak-anak ini tuh berpotensi gitu loh untuk punya referensi cita-cita yang lebih banyak gitu. Kenapa mereka bilangnya tukang parkir, mereka bilangnya petani? Karena orang tuanya kan juga ya apa yang mereka lihat gitu kan, yang mereka lihat ya bapaknya tukang parkir gitu. Jadi yang mereka motivasinya mau jadi tukang parkir. Nah di situ terhentak lagi tuh aku bahwa wah gila, banyak banget nih anak Indonesia yang masih harus dapat dukungan nih dari orang-orang yang seperti kita nih, orang-orang yang udah kuliahnya bagus gitu ya, punya akses lebih baik gitu. Memang kita nggak dibayar sama sekali ya, ongkos juga kita yang tanggung, kita juga bikin perintilan itu juga kita bikin sendiri, tapi memang ya itulah cara kita bisa memberi ya. Jadi dari situ terus ke kaki Gunung Rinjani di Lombok. Ternyata Aning, kalau kamu mau tahu ya, anak-anak di sana tuh gak fasih loh bahasa Indonesia. Kebayang nggak kamu? Mereka nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi pas aku kenalan, halo nama aku Ibu Fani, mereka tuh bingung gitu. Karena mereka bisanya bahasa Sasak kalau nggak salah, bahasa di sana. Jadi kita ngajar pakai bahasa isyarat gitu. Nah jadi kebayang kan, jadi di Indonesia saja itu masih di Lombok ya, Lombok kan belum terlalu timur ya, masih tengah lah ya. Di situ aja kita bisa lihat anak-anak itu tidak fasih berbahasa Indonesia, apalagi mereka mau diajar baca, menulis gitu, apalagi bahasa Inggris lah, itu jauhan banget. Oke, dari situ aku juga pernah lagi ke Sumba, jadi semakin dari barat, tengah, timur gitu ya, ya syukurnya dikasih kesempatan. Sampai di Sumba, waduh, itu lebih dramatis lagi gitu ya. Jadi kalau di Sumba itu anak-anaknya nggak pakai sepatu Aning. Jadi mereka ke sekolah itu nyeker. Kebayang nggak? Nyeker, bener-bener nyeker. Terus ada satu kisah menarik, mereka itu kalau ke sekolah harus nyebrangin sungai yang ada buayanya. Kebayang nggak? Jadi mereka nih mau ke sekolah kan ada sungai. Mereka lihat dulu ada buaya nggak? Kalau ada buaya mereka nggak bisa nyebrang. Tapi kalau mereka tahu, mereka udah pinter lah ya buaya itu kapan lewat. Nah kalau buayanya udah lewat, mereka berenang. Jadi seragamnya diangkat ke atas. Mereka masih pakai baju rumah, mereka berenang. Nah sampai di ujung mereka keringin badan, baru pakai seragamnya. Nah jadi tadi kalau ditanya motivasinya apa ya, karena aku melihat begitu banyak anak-anak di Indonesia butuh kita.
beneran nggak cuma butuh aku, butuh Aning, butuh teman-teman semua, tapi memang beragam caranya ya, nggak harus kita datang kemana-mana. Sekarang banyak banget kok, misalkan kita mau ya seperti apalah, sekarang banyak banget. Nah, jadi motivasinya ya itu sih, aku nggak bisa ngejelasin apa persisnya, tapi semoga teman-teman nangkep lah bahwa ada kerinduan untuk wah gila ya, nih anak-anak ini harus kita inspirasikan, dan kita juga belajar banyak sih dari anak-anak. Jadi ketika aku jadi relawan itu bukan hanya aku memberi sesuatu untuk anak-anak, tapi justru aku diberi banyak hal gitu, dari kesederhanaan, dari bersyukur, dari bagaimana kamu ketika hidup itu ya kamu harus ingat gitu loh, saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Nggak usah deh jauh-jauh keluar negeri, di Indonesia, di Pulau Jawa aja itu masih banyak banget. Itu sih Aning ya kira-kira untuk cerita dan motivasi aku. Ya menarik banget ya Van ya, ternyata tuh di Indonesia ini masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan yang yang mumpuni mungkin ya. Kita di sini hidup di kota, kita beruntung dapat pendidikan yang baik dari orang tua. Ternyata di luar sana masih banyak yang harus kita bantu juga ya. Betul. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari anak-anak juga ya, sederhanaannya, terus kepolosannya, dan alangkah baiknya sih kita sama-sama memberikan sesuatu yang bisa menjadi masa depan mereka gitu. Kayak Fani menjadi relawan tuh luar biasa banget sih. Nah, ternyata nggak hanya di berita, tapi memang nyatanya seperti itu. Mereka mungkin mereka lebih memiliki semangat daripada kita yang di sini ya. Betul banget itu. Setuju. Kan? Terus jadi memang Fani lebih memiliki concern ke anak-anak juga ya. Betul, anak-anak dan pendidikan ya, itu sih kayaknya memang otomatis ya. Jadi ya kalau kita berhadapan dengan anak-anak ya pasti modal untuk mereka ya pendidikan. Jadi nyambung lah. Masih jadi relawan anak-anak sekarang di pendidikan? Kalau sekarang karena virtual ya, jadi sempat sih beberapa kali, kayak aku kan suka dongeng juga ya gitu, jadi aku dongengin anak-anak virtual kemarin lewat IG Live, terus juga lewat Zoom waktu itu, terus pernah ya sekarang gimana ya cuma bisa itu ya yang kita lakuin sih, jadi Zoom, terus juga IG Live gitu ya. Kalau ke anak-anak daerah paling ya lewat temen sih gitu, jadi misalnya ada temen aku kirim boneka tangan ke sana supaya anak-anak bisa belajar mendongeng. Jadi memang ya itu sih melonya di situ ya, biasanya setahun ya 2 kali lah bisa ke luar kota gitu, maksudnya ketemu anak-anaknya gitu ya, main sama-sama ya. Kalau sekarang cuma bisa lihat dari handphone gitu sih, jadi ya sebisa aku aja sih Ning gitu. Walaupun ya pastinya rindu banget ya ketemu langsung, tapi ya itulah yang sekarang memang harus kita hadapi ya udah. Oke. Terus kita pindah ke pemberdayaan perempuan sekarang Pak. Wah ini udah makin seru ya, makin seru lagi. Oke, di pemberdayaan perempuan tadi, Fani kan punya 2 komunitas ya? Ya aktif lah ya, aktif. Bukan aku yang punya sih, tapi terlibat aktif lah gitu. Apa sih yang membuat Fani itu tertarik membangun itu aktif di komunitas perempuan juga? Oke. Awalnya kayak gimana sih? Awalnya gimana gitu ya? Kalau bisa tiba-tiba nyemplung aja. Anaknya emang suka nyemplung sih gitu, terkait tema hari ini ya, nanti di ending ya ada kesimpulannya ya. Aku tuh suka, memang aku tuh sangat sosial orangnya gitu ya, jadi nggak bisa gitu kalau misalkan ada isu apalagi soal anak-anak, soal pendidikan, soal perempuan tuh kayaknya hatinya tuh mau cuek nggak bisa gitu ya, mau diem aja kok kayaknya gemes gitu ya. Nah akhirnya
sebenarnya ini lucu juga sih nih. Jadi pertama itu sebenarnya aku mau bikin Women Circle namanya, tapi aku sendiri yang bikin. Nah, waktu mau bikin, pas lah itu 15 Maret 2020 ya, itu pandemi pertama tuh yang diumumin di Indonesia. Nah, jadi kan karena Women Circle itu efektif ya kalau kita ketemu langsung kan dengan perempuan-perempuan, abis itu kan udah nggak boleh kan karena masuk COVID itu kan, jadinya batal dong ya, karena kan ya mau gimana, aku juga ngeri-ngeri juga ya, maksudnya ngajak orang ketemu terus, apalagi waktu itu kan kita masih belum tahu nih COVID apaan gitu kan, virus apaan gitu. Nah, akhirnya suatu ketika itu ada yang ngajakin aku sih, jadi kita sama-sama aktif di salah satu komunitas pendidikan gitu ya. Nah, ada temen yang ngajakin gitu, kan mau nggak ikutan? Ya udah, akhirnya aku ikutan aja sih gitu, kayak open recruitment lah ya gitu. Kayak awalnya itu cuma jadi content creator gitu, kayak aku juga pengen belajar sih jadi content creator, isu perempuan itu seperti apa. Nah, ternyata waktu interview itu mungkin aku lebih cocok untuk jadi fasilitator gitu. Jadi kayak kita ada kelompok kecil isinya 4-5 perempuan. Nah, aku tuh kayak ya memimpin lah gitu, kayak yang nge-lead gitu. Misalnya kita mau bahas apa nih di sesi ini, kita mau bahas apa. Nah, itu sih. Nah, dari situ aku melihat bahwa gila ya, perempuan muda nih sekarang tantangannya kompleks banget gitu ya. Mungkin terlihat dari luar, oh dia udah kuliah, udah kerja, udah menikah, bisa punya anak. Tapi itu hanya kelihatannya aja nih gitu loh. Itu kelihatannya aja, dalamnya itu kadang mereka nggak tahu mau cerita sama siapa. Kalau mereka ngeluh capek, mereka nanti dicapnya atau di labelnya, lemah banget sih jadi perempuan. Kalau mereka misalkan nggak suka sesuatu, nggak bisa diomongin, mereka akan menangkap kita perempuan emang suka nahan gitu ya, nahan. Ya ngalah lah gitu, padahal sebenarnya ya nggak begitu gitu loh. Itu adalah normalisasi yang sangat salah menurut aku. Perempuan bisa bicara, perempuan bisa berpendapat, suami dan istri punya kedudukan yang setara, laki-laki perempuan tidak ada, maksudnya nggak ada tingkatannya, semuanya sama, semua punya peran. Nah, disitulah aku jadi pengen mengencourage banyak perempuan untuk setidaknya berani berbicara atau berani memulai. Menariknya nih, banyak perempuan itu yang nggak berani mulai. Contoh, misalkan dia di dalam toxic relationship gitu. Dia ceritanya sama kita nih, jujur gitu kan. Iya, aku begini. Nah, kamu udah ngomong belum sama pacarmu? Let's say gitu ya. Nggak berani. Nah, kenapa kamu nggak berani ngomong? Ya soalnya nanti kalau aku ngomong dia putusin aku. Nah, kok jadi seperti itu hubungannya gitu. Kenapa perempuan nggak boleh bicara? Lalu kalau misalnya bicara terus kita diputusin gitu. Nah, itu kan satu normalisasi yang nggak benar. Itu dari hal yang sepele ya gitu. Masih banyak lagi. Nah, jadi aku berupaya untuk, aku juga belajar sih ya menjadi perempuan yang berani bicara, berani mulai, berani menghadapi tantangan apapun. Nah, jadi sebenarnya spirit itu sih yang mau aku bagiin, bahwa sebagai perempuan kamu bisa kok, sebagai perempuan kamu mampu, sebagai perempuan kamu harus pintar berdebat dengan sehat gitu kan. Banyak yang bilang perempuan nih kalau udah marah gitu kan, ngomel aja. Karena perempuan tidak pernah dilatih untuk berdebat dengan sehat, sehingga ketika misalnya ada orang lain melihat, misalnya gender lain ya atau orang lain, dia nih perempuan bawel banget ya, dia ngomong apa sih? Karena perempuan tidak pernah dilatih untuk berdebat dengan sehat, mengeluarkan apa sih yang ada di pikiran dan di hatinya dengan baik gitu ya, dengan attitude yang baik, emosi yang lebih stabil. Nah, makanya aku tergerak banget lah untuk bantu teman-teman ini. Ayo kita mulai memberdayakan diri sebagai perempuan. Nah, di High Life Community gitu ya, yang satu lagi itu memang kita tujuannya sehat holistik. Jadi perempuan itu dengan segala kerapuhannya, dengan segala kurang dan lebihnya, kita berhak untuk sehat secara holistik, secara batin, secara pikiran, secara fisik. Bagaimana caranya? Nah, kita berupayalah untuk bikin session-session yang bermanfaat itu sih. Jadi kenapa bisa sampai ke perempuan, karena aku lihat banyak sekali isu perempuan yang menyedihkan hati gitu loh. Padahal sekarang kita udah era modern ya, Aning juga pasti tahu lah gitu ya, mungkin di public area, mungkin di tempat kerja, atau mungkin di antara perempuan dan perempuan sendiri gitu ya, kadang bukannya saling dukung malah saling julid gitu. Nah, jadi ayolah, come on, khususnya buat teman-teman perempuan juga, ayolah gitu loh, kita
kita ini memang rapuh ya, memang akuin aja, tapi kita di satu sisi punya power yang bisa kok untuk mengembangkan diri kita, bikin kita berani untuk speak up dan lain sebagainya. Gitu sih, intinya sih begitu ya. Ya kalau aku lihat juga perempuan Indonesia nih kayaknya kita tuh masih ada rantai di kaki kita gitu. Jadi kadang saat kita mau mengeksplor diri atau kita mau sesuatu yang lebih tinggi, kayak kita miliki ambisius juga, ada rantai itu tuh kayak entah dari orang sekitar kita yang tidak mendukung gitu, kemudian dari stigma kita kayaknya memang sih isu-isu perempuan ini juga banyak yang bisa kita angkat gitu ya Van ya. Betul banget. Jadi nah sebenarnya tujuan aku sini, aku nambahin sedikit ya, tujuan komunitas yang ada ya, maksudnya yang aku jalani sekarang tuh bukan berarti kita harus demo nih gitu ya, kita harus melepas rantai itu, misalnya tadi istilah aneh aku pinjem ya, kita harus merantai laki-laki. Enggak begitu konsepnya ya, itu konsep yang juga salah gitu. Yang aku pengen adalah apapun stigma yang ada di masyarakat, tunjukkan dengan karyamu, gitu. Tunjukkan dengan kebaikan hatimu, tunjukkan dengan semangatmu yang nggak pernah padam. Nah, kenapa? Karena orang itu akan lebih bisa respect kalau ngeliat, dia perempuan nih hebat loh gitu ya. Dia walaupun berkeluarga dia bisa menyeimbangkan hidupnya. Jadi kita bener-bener kasih lihat karya kita apa, dibandingkan kita harus koar-koar ngomel-ngomel di sosmed misalnya ya gitu kan, ini laki-laki ini tidak pernah mengerti. Ya buat apa diketawain orang? Iya kenapa? Karena ya mana buktinya gitu loh. Kalau misalnya pengen misalnya ya gitu ada isu-isu patriarki gitu ya, atau stigma-stigma seperti itu. Nah memang salah satu tujuan kita adalah yuk kita tunjukin dengan karya gitu. Itu aja sih. Ini udah pertanyaan Niva nih. Menjadi pembelajar seorang perempuan dengan aktivitas yang cukup luar biasa, apa yang dimaksud dengan pembelajar terus-menerus dan gimana membagi waktunya? Oke, pertanyaan yang bagus. Aku jawab sekarang. Boleh ya? Oke. Jadi kenapa sih aku lebih suka dibilang pembelajar itu ya sepanjang hidupku? Karena setiap waktu itu kita belajar dengan kita sadari atau tanpa kita sadari. Contoh ya, aku kasih contoh masak. Tadi Aning bilang, aduh masakannya kelihatannya enak gitu, padahal mungkin nggak pakai minyak, nggak pakai bumbu penyedap dan lain sebagainya. Kamu tahu nggak sih, Ning, aku tuh dulu nggak pernah masuk dapur. Aku tuh nggak tahu garam sama lada tuh yang mana beda, itu bener-bener nggak tahu. Jadi buat temen-temen gitu ya, kalau ngeliat Instagram di highlight aku, itu tuh dulu aku sama sekali, aku garam sama lada aja aku nggak tahu loh guys. Ini aku buka aja ya. Nah akhirnya setelah menikah, pengeluaran kan kerasa ya kalau misalnya beli makan gitu. Waduh ini nggak bisa nih gitu, bakal boros nih. Aku waktu itu targetnya apa? Aku pengen masak satu makanan aja yang enak, satu aja. Aku bener-bener karena apa? Aku nggak paham. Aku aja nggak tahu lengkuas itu yang kayak gimana, jahe itu yang kayak gimana tuh. Aku nggak tahu beneran. Aku tuh separah itu guys. Ya itu ya, nggak pernah memberdayakan diri. Maunya ya dilayani gitu ya, maunya yang enak. Nah, tapi kan hidup kan nggak selamanya seperti itu. Akhirnya apa yang aku lakukan? Setelah aku bisa membuat satu makanan yang enak, motivasi kan tinggi ya. Akhirnya aku coba, 2 menu, 3 menu, explore lagi. Pernah nggak makanannya gagal? Ya sering banget, kebuang tuh juga sering gitu ya. Tumpah, jatuh gitu ya, karena teledor juga sering gitu. Jadi pembelajar itu seperti itu loh. From nothing to something gitu ya. Jadi bener-bener aku tuh nol soal masak. Tapi kenapa sekarang to be honest juga ya gitu, aku nggak pernah menyangka, bener-bener aku nggak pernah menyangka bahwa masakan-masakan yang aku suka storyin yang sehat itu aku pikir nggak ada yang mau baca gitu, kayak ini orang pasti skip deh stories aku. Ternyata aku nggak, itu bukan motivasi aku juga ya, bukan tujuan aku ya. Jadi tiba-tiba ada yang minta resep gitu ya, tiba-tiba ada yang ngajakin cooking class. Aku udah pernah mimpin 2 kali cooking class, coba kebayang gak Fanny yang dulu dan yang sekarang.
bisa mimpin cooking class itu tuh bener-bener gak ada di benak aku ya guys. Itu baru dari hal masak. Jadi pembelajaran itu adalah ya kamu memahami hidup itu adalah sekolah gitu. Jadi kalau kamu gagal, kamu tidak akan, ya kecil hati pastilah ya, itu manusiawi. Tapi ya dari kecil hati itu justru kamu terpecut untuk, oh ya berarti cara yang ini salah. Aku coba improve lagi cara yang lain. Begitu seterusnya. Jadi ya setiap detik dalam hidup kita tuh kita belajar. Kayak sekarang aku ngobrol sama Aning, aku juga belajar dari Aning. Aku tidak pernah mau merasa aku yang paling tahu atau aku yang paling hebat gitu ya. Itu sih kunci gimana kita mau bisa jadi pembelajar. When you realize that you know nothing, I know nothing. Tapi karena I know nothing, makanya aku mau memperkaya. Itu sih kuncinya. Nah, pertanyaan berikutnya gimana sih ngatur waktu? Oke, dan ngatur energi. Jadi ada dua hal ya teman-teman. Ini juga aku share. Pertama, time management. Yang kedua, energy management. Pertama, time management. Teman-teman bisa cari di Google gitu ya. Ada 4D namanya. Ada do, ada drop, ada delete, ada delegate. Jadi kamu benar-benar prioritasin. Apa sih yang do itu prioritas pertama, yang benar-benar harus kamu lakuin itu apa. Yang kedua delegate. Kayak aku di rumah tanggaku. Soal internet, aku nggak pernah mau ikut campur. Aku mendelegasikan itu ke suamiku. Jadi mau dia pakai merek A, merek B, merek C, sekarmu dewe. Tapi urusan dapur itu adalah tugasku. Suamiku nggak perlu. Ya maksudnya dia hanya tahu mungkin kalau aku butuh bantuan. Tapi selebihnya kalau aman ya sudah. Nah itu kita mendelegasikan, jadi nggak satu dunia ini kita pikirin dan kita lakukan gitu ya. Jadi kita harus pinter juga gitu, itu delegate. Yang ketiga adalah drop. Drop itu apa sih yang bisa kita pending gitu ya. Contoh misalnya olahraga sama nonton Netflix, nonton film streaming, maaf. Nonton film streaming sama olahraga. Kalau dilihat mana sih yang lebih berfaedah? Nonton film streaming kan bisa kapan aja ya, mau malam, mau subuh gitu kan, terserah lah. Tapi kalau olahraga ini kan 15 menit aja gitu loh sehari, dan itu kan langsung berasa efeknya. Nah, jadi kamu harus drop. Oh, berarti yang nonton film streaming aku drop nih ke malam gitu ya, atau besok aja, atau kapan lah sebisa kalian. Nah, yang terakhir adalah delete. Ya udah hapus, nggak usah. Contoh misalnya, aduh aku harus, biasa kan kalau kita sama temen gitu ya, waduh aku harus ini nih melayani temenku gitu, misalnya temenku lagi bermasalah nih mau curhat. Nah ketika kita nggak siap ya kita minta maaf aja, sorry ya aku juga lagi capek nih, aku juga butuh waktu sendiri, nanti ya kita ngobrol ya kalau misalnya aku udah lebih baik gitu. Mungkin kamu sekarang bisa istirahat aja dulu biar kamu tenang. Nah jadi 4D itu teman-teman itu benar-benar aku terapin nih gitu. Jadi benar-benar memilih dan memilah apa sih yang perlu kita lakuin. Nah dari situ kita bisa memanage energi kita gitu loh. Jadi energi yang kedua pastinya lebih banyak gitu kan, fokusnya juga lebih besar. Ke yang lain-lain bisa dikurangi. Ya kayak gitu aja sih sebenarnya. Memang balik lagi ke diri masing-masing. Gitu aja sih. Terus pasti nggak terlepas dari sosok yang mendukung Fanny nih. Jadi Fanny bisa seperti ini. Siapa sih sosok-sosok yang mendukung Fanny sampai Fanny tuh bisa jadi pembelajar yang baik gitu dalam kehidupan? Kalau sosok yang pasti diri sendiri gitu ya. Jadi aku selalu mengapresiasi diriku. Jadi ini Aning dan teman-teman juga bisa lakukan. Memeluk diri sendiri, katakan terima kasih sama diri sendiri. Makasih ya, kamu udah kuat, kamu mau belajar, kamu walaupun gak mudah gitu ya. Jadi pertama pasti tekad dari diri sendiri, itu harus gitu ya. Yang kedua pasti pasangan hidup gitu ya, suami, terus juga ada orang tua, keluarga. Kenapa? Karena mereka selalu ya seneng gitu loh kalau aku misalkan kayaknya aku pengen explore ini deh, nggak pernah ada blocking gitu ya, nggak pernah ada mental block, ngapain sih gitu kan, ngapain sih aktif di komunitas perempuan, emang mau ngapain sih, emang perempuan mau ngapain sih. Nah enggak gitu loh. Jadi
terutama suamiku, dia selalu mendukung gitu. Bahkan dia selalu ingat jadwalku, kamu kan mau mimpin sesi, udah aku aja yang cuci piring gitu kan, aku aja ngurus dapur, udah kamu siap-siap. Jadi kalau aku memang nggak butuh perhatian yang besar-besar gimana gitu ya, yang penting kita saling paham aja. Nah, buat teman-teman juga misalkan sudah menikah atau belum menikah ya, maksudnya siapapun orang-orang yang ada di sekitarmu ya, kamu juga harus berani briefing gitu bahwa aduh aku jam segini ada tanggung jawab nih, aku minta tolongnya gitu, aku kayaknya belum bisa nih ngerjain tugas yang ini gitu, aku bisa lakuin nanti atau kamu bisa nggak aku delegasi ke kamu. Jadi memang jadi pembelajar itu juga bagaimana kita mengatur diri. Pembelajar itu bukan berarti kita semua karena kita belajar jadi kita semua yang ngerjain. Waduh, bisa pingsan kita tengah hari itu ya, ngedrop gitu. Nah, pembelajar justru adalah memahami diri, belajar untuk kenal diri. Fani ini kuatnya sampai mana sih? Kalau aku capek, aku akan bilang gitu, aduh aku capek deh, maaf ya gitu, aku nggak bisa. Jadi berani untuk juga membatasi diri dengan ya udah nih, ini kayaknya tubuhku udah mulai minta istirahat nih. Jadi pembelajar itu bukan hanya belajar hal-hal di luar diri, tapi juga belajar bagaimana memahami dirimu yang terutama. Jadi prioritasnya bukan di orang lain. Itu sih yang aku juga sangat belajar, khususnya di pandemi ini gitu ya. Aku juga sempat ikut self healing gitu ya, kelas self healing, karena aku merasa sempat depresi juga, sempat burn out ya, pandemi kayak gini biasanya kerja di luar aktivitas gitu ya, sekarang di rumah aja. Tapi aku mengakui gitu, aku butuh bantuan. Nah, jadi pembelajar itu ya kita belajar mengenal diri, memahami diri kita, baru kita juga bisa dipahami juga oleh orang lain, memahami juga orang lain. Seperti itu sih. Jadi kalau siapa yang berperan pasti diri aku sendiri, dan pasti ya ring satu lah ya, kayak pasangan, keluarga. Oke, ini ada yang bertanya juga nih kan, kayak terkait sama yang kita ngomongin tadi. Ada saran nggak kita untuk perempuan yang ingin jadi diri sendiri tapi mentok sama stigma yang beredar di masyarakat? Nah, ini perempuan nih. Gimana kan? Oke. Jadi gini, kayak tadi aku bilang, tunjukkanlah dengan karya. Gini, stigma itu sebenarnya adalah kayak apa ya, kayak angin gitu ya, berhembus hilang. Nah, sebenarnya ya kita mengendalikan apa yang kita bisa kendalin aja sih. Jujur ya, ini jujur banget, aku nggak pernah dengerin omongan orang lain lagi kalau misalkan hanya kamu kan perempuan, ngapain sih kamu berkarya ini tuh. Itu nggak pernah aku dengerin lagi, bodo amat, sabodo teing. Nah, jadi pertama yang perlu kita bisa bina adalah bersikap untuk sabodo teing gitu ya. Bodo amat mau ngana mau ngomong apa, yang penting aku seneng lakuin. Cari kesenanganmu gitu ya, cari komunitas. Memang aku akuin kita agak susah kalau bertumbuh sendiri. Aku mungkin bilangnya bertumbuh ya, agak susah kalau kita bertumbuh sendiri. Cari komunitas. Sekarang banyak sekali komunitas perempuan muda yang bisa bantu gitu ya. Ya, maksudnya bukan berarti kamu jadi mengandalkan itu semata, enggak. Tapi di situ adalah salah satu hal nyata yang bisa membuat kamu untuk melihat dunia luar. Oh, ternyata aku begini, aku mau belajar begini, termotivasi. Jadi memang perlu untuk mencari komunitas perempuan muda. Ya, atau komunitas yang bisa membangun lah ya, yang gak toksik gitu ya, pokoknya intinya gak toksik. Nah, berikutnya juga adalah jangan pernah memikirkan stigma yang ada. Aku lahir dari keluarga Batak gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang orang Batak gitu ya, tahu banget katanya perempuan itu ya, perempuan ngapain sih melayani aja, marhobas namanya, melayani aja di dapur segala macam. Jangan salah gitu. Jangan salah. Perempuan itu memang, aku mengakui perempuan itu memang dipercaya untuk melayani dalam urusan dapur seperti itu. Tapi di sisi lain bukan itu aja yang perlu kita kerjakan. Kita perlu belajar, kita perlu punya keterampilan gitu. Sehingga apa? Sehingga orang-orang juga akan memandang kita gitu. Jadi nggak perlu kita berantem. Ngapain sih gitu ya, kamu bilang perempuan itu di dapur. Kalau kita berantem kayak gitu nggak akan, itu ngabisin energi aja dan percuma. Jadi nggak apa-apa, terserah orang mau ngomong apa gitu ya. Yang penting kita tahu nih, tekad kita adalah kita mau memberdayakan diri, kita mau bertumbuh, kita mau menjadi yang lebih baik. Mungkin kalau mentok ya
balik lagi ke diri kamu, berdialoglah sama diri kamu sendiri. Aku nih senengnya apa sih? Aku juga dulu sempet loh mencoba beberapa hal yang sebenarnya pada akhirnya itu bukan passion aku. Itu aku juga sempet gitu. Tapi nggak masalah buat aku karena selama masih gratis, kalau aku prinsipnya gitu, selama masih gratis gitu ya coba aja gitu kan. Ya mungkin dulu masak is not my thing gitu ya, masak, oh my god gitu, mendingan order aja. Tapi sekarang itu menjadi my everything. Kenapa? Karena aku menikmati, aku enjoy dari segala kegagalanku, dari segala insecure yang aku rasakan, dari segala kebodohan aku gitu ya. Aku menikmati semuanya dan aku tidak memaksa diriku. Ya udah belajar aja. Nggak enak, ya udah nanti dibikin enak. Udah enak, coba lagi hal lain. Gitu ya. Jadi nggak usah dengerin stigma-stigma. Makanya butuh komunitas perempuan itu karena stigma itu akan akan hilang begitu saja karena kita melihat positive vibe dari komunitas atau hal-hal lain gitu yang bisa membuat kita lebih berkembang gitu sih. Oke. Kemudian ada yang bertanya lagi nih, Van, tadi. Waduh, banyak juga ya. Apa tuh? Gerakan feminisme di mata Kak Silvani apa ya? Feminisme, oke, menarik sih. Sebenarnya kalau menurut aku, feminisme yang aku percaya adalah satu, kesempatan untuk perempuan. Itu yang paling penting. Yang kedua, kesetaraan. Just it sih kalau menurut aku, kesempatan dan juga kesetaraan. Kesempatan artinya ya perempuan itu memang diberdayakan untuk bisa banyak hal gitu. Maksudnya kalau aku misalnya nyupir mobil, emang nggak boleh? Ya dikasih kesempatan aja gitu. Walaupun kita kalau parkir mobil ya biasanya kalau di ladies parking kita suka ngetawain ya, aduh nih cewek parkirnya oglek-oglek gitu ya. Yang penting dikasih kesempatan dong biar belajar. Ya walaupun miring-miring sana sini ya itulah, memang kita nggak didesain untuk seperti itu kan. Tapi kita mau gitu kan untuk melayani keluarga, untuk kebutuhan kita sendiri. Atau misalnya perempuan jadi ojol gitu ya. Oh, ngapain sih perempuan jadi ojol? Ya itu kasih kesempatan aja gitu. Kalau itu memang dia bisanya bawa motor dengan baik gitu kan, dan dia bisa menafkahi keluarganya dengan halal, kasih aja kesempatan. Nah, ketika ada kesempatan itu, kesetaraan itu juga akan muncul dengan sendirinya. Nah, contoh nih kayak ya banyak ya, kalau di keluarga mungkin khususnya keluarga Sumatera gitu ya, banyak sekali memang isu tentang aduh perempuan ngapain sih ngomong, diem aja. Nah kadang kalau misalnya begitu kita langsung marah gitu ya. Ya sebenarnya sebelum marah ya menurut aku ya itu sabodo teing gitu ya, bodo amat, tapi kita bisa melakukan dengan karir gitu. Tapi kalau misalkan memang gimana nih Kak, kalau nggak ada kesempatan, ya tunjukin aja dengan apa yang kamu bisa, walaupun nggak ada kesempatan gitu sih. Tapi bukan dengan cara berdebat kusir. Nah makanya tadi aku bilang perempuan itu sebenarnya juga harus dilatih untuk berdebat dengan sehat, punya logical thinking yang baik, sehingga ketika dikasih kesempatan kita bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Nah gimana caranya? Pertama, ya kita sebagai perempuan itu banyak belajar. Sekarang banyak sekali referensi mudah, gratis, gampang yang bisa kita cari, mau di YouTube, mau di film streaming, mau di akun People Talk People gitu ya, mau di komunitas lainnya. Jadi ya sebenarnya kalau kita bisa memberdayakan diri, ada kesempatan dan kesetaraan, ya semuanya sih menurut aku itu udah feminisme yang sangat luar biasa ya. Jadi aku nggak lagi ngomong oh kalau feminisme gitu ya nggak boleh ada yang ngomongin, misalnya nggak boleh ada yang jelek-jelekin perempuan. Ya menurut aku ya kita juga sering jelek-jelekin laki-laki kan. Ya aku sih nggak mau munafik juga gitu ya. Maksudnya ya banyak juga pelecehan sama perempuan. Nah, kalau itu kan sudah beda kasus ya, itu memang harus ke ranah hukum gitu atau ranah yang lain gitu. Tapi kalau misalkan feminisme hanya dinilai sebagai, aku dulu sempat follow beberapa akun yang menurut aku feminismenya agak lebay ya gitu. Misalkan ada satu artikel dipotong gitu ya, wah ini tidak mendukung perempuan, padahal artikelnya ngomong apa, lu nyimpulinnya apa. Jadi orang cewek-cewek udah pada marah duluan gitu. Nah itu kan sebenarnya kita nggak terlatih jadinya kan logical thinkingnya. Ya baca dulu dong artikel fullnya gitu kan, cari tahu dulu maksudnya apa. Ya seperti itu sih. Jadi ya feminisme itu ya sebagai perempuan kita memberdayakan diri, belajar. Di sisi lain kita juga mencari kesempatan dan adanya kesetaraan. Menurut aku sih itu aja sih.
adanya kesetaraan untuk para perempuan ya. Juga kesempatan saat ini tuh lebih banyak lagi ya bagi perempuan ya, Ton ya. Betul sekali. Ini kayaknya related nih pertanyaannya juga. Apakah benar kakak perempuan kalau ngambil keputusan lebih mengandalkan perasaan daripada logika? Dan itu apakah termasuk kelemahan perempuan? Kayaknya iya ya. Perempuan itu lebih mengandalkan perasaannya ya. Betul. Jadi memang kita nggak bisa memungkiri bahwa wanita itu adalah makhluk intuitif. Intuitif tuh sebenarnya kalau menurut aku lebih dari perasaan ya. Jadi semacam kayak kayak sesuatu yang intuisi itu kayak ada di batin gitu ya. Kayaknya kita dibisikin siapa gitu. Nah itu memang sebenarnya adalah kelebihan kita sebagai perempuan. Jadi tadi kalau misalnya dibilang itu kelemahan, enggak kelemahan, tapi bisa menjadi kelemahan kalau pertama kita hanya mendominasikan intuisi kita. Contoh nih misalnya ya, ada orang nih misalnya datang ke aku, minta tolong nih, kasihan kan kita, kasihan iba nih ini anaknya sakit bla bla bla. Kita nggak pakai logika, kita kasih uang kita, butuh berapa Pak? Misalnya ya butuh 1 juta gitu, padahal uang kita tinggal 1,5 juta misalnya, udah kita kasih 1 juta, ternyata dia nipu. Nah, jadi menjadi kebodohan, menjadi kelemahan ketika intuisi kita tidak kita validasi juga, tidak kita yakinkan juga dengan pemikiran kita, dengan logical thinking kita. Nah, makanya memang kenapa sih perempuan banyak sekali yang lebih terjebak untuk bergantung sama laki-laki. Bukan salah ya, aku tidak bilang bergantung sama laki-laki itu salah, bukan. Tapi bergantungnya dalam hal ya tadi gitu, nggak bisa ngomong deh, kalau gue ngomong kan gue diputusin, nanti suami gue minta cerai segala macam. Itu kan intuisi. Tapi apa iya sih intuisi itu akan terus membawa kebaikan kalau misalnya kita seperti itu? Jadi kita harus memilah juga, otak kita ini kan harus dilatih gitu ya. Intuisi boleh, tapi harus juga dipertegas, divalidasi tadi dengan kenapa ya aku nggak bisa bicara? Aku juga punya hak bicara dong. Nah, akhirnya termotivasi untuk intuisinya jalan, logikanya juga untuk mendiskusikan hal yang lebih sehat juga jalan. Jadi untuk teman-teman sekarang, kenapa juga perempuan takut bicara ya karena itu nih, karena nggak logical thinkingnya tuh kadang nggak terlatih gitu. Biasanya nerimo iya aku cinta padamu, iya whatever the everything for you gitu lah ya. Ibaratnya ya maaf nih gitu, mau sampai kapan gitu ya, hidup kita cuma 1 kali gitu ya, tapi ya mau sampai kapan kamu kayak gitu? Ayo dong gitu, bangkit gitu, perbanyak referensimu dalam hal ini, dalam hal itu. Kalau kamu memang nggak mau ya bilang aku belum mau gitu. Kamu validasi dengan alasanmu yang sehat gitu. Jadi intuisi di satu sisi adalah kekuatan perempuan, tapi di satu sisi bisa menjadi kebodohan perempuan gitu ya, kalau kita hanya mengandalkan intuisi bener-bener apalagi kita tahu itu menyiksa kita. Jadi parameternya hanya itu aja. Pas kita ngikutin intuisi kita, tapi di satu sisi kita ngerasa kita tersakiti, kita terbeban, itu berarti udah nggak benar. Tapi kalau kita ngikutin intuisi kita, tapi kita enjoy, kayak aku ya, intuisiku pengen aku aktif di komunitas perempuan. Nah pas aku jalanin aku enjoy gitu, aku seneng, aku banyak belajar. Nah berarti intuisiku ini tepat gitu ya. Nah tapi ada juga intuisi yang impulsif gitu ya, temenku udah menikah nih, aku nikah aja deh, intuisi gitu. Ngaku-ngakunya intuisi, apakah itu benar intuisi kita gitu? Apakah benar-benar kamu udah mau nikah, udah siap? Jangan cuma ikut-ikut, pas dijalanin ya itu kan, karena hanya mengandalkan intuisi ya jadinya mungkin pernikahannya ya problem, tidak bertahan lama dan lain sebagainya. Jadi untuk perempuan muda, ya itu tadi sih, menurutku intuisi is not everything, itu bukan segalanya, itu kelebihan kita. Tapi alangkah baiknya juga kita seimbangkan dengan logika kita, supaya kita bisa meminimalisir resiko yang ada dalam hidup kita. Itu sih. Intuisi kita bisa kita jadikan kelebihan dan bisa seimbangkan logika kita ya sebagai perempuan. Betul sekali. Gak terasa nih udah mau jam 8. Padahal banyak banget yang mau diobrolin. Gak apa-apa.
Nggak apa-apa sih kalau aku santai sih, lanjut aja. Tapi terserah aja, kan Aning hostnya. Soalnya Instagram itu cuma bisa sampai 1 jam doang, habis itu mati kan. Bisa lebih kok. Aku soalnya sering IG sih, jadi tahu aku sih paling lama 1,5 jam sih. Maksudnya nggak di-cut gitu, bisa lanjut. Tapi terserah Aning ya. Sempat pernah terus 1 jam. Pernah. Oke. Tapi kita coba deh. Gak apa-apa, coba aja dulu ya. 1 jam lebih dikit lah. Iya banget sih. Aku punya pertanyaan, Van. Misalnya kita kan sebagai pembelajar nih, kita pernah mengalami hal-hal yang mungkin buruk ya. Kalau misalkan Fani berada di posisi ini, Fani tahu bahwa tidak baik berada dalam suatu keadaan. Apakah Fani akan terus melanjutkan berada di keadaan seperti itu dan tahu mungkin keadaan atau hal-hal buruk yang terjadi seperti apa, atau Fani keluar dari keadaan yang buruk itu, tapi memiliki ketakutan bahwa keadaan yang akan Fani jalani atau keadaan baru yang akan Fani jalani ini mungkin akan lebih buruk gitu loh. Jadi Fani akan tetap bertahan di situasi itu, atau Fani akan keluar dari situasi itu, tapi kemungkinannya akan lebih buruk dan Fani nggak tahu apa itu kemungkinan yang lebih buruknya. Oke. Ya, kalau aku pribadi sih ya, prinsipnya adalah di dunia ini tuh nggak ada yang 100% sempurna, ya kan? Di dunia ini nggak ada yang sempurna. Jadi kalaupun harus disuruh memilih yang buruk dengan yang lebih buruk gitu ya aku sih mungkin akan memilih yang ya sudah gitu kan, jalani saja yang dengan perhitungan resiko yang ada ya gitu. Jadi bukan berarti kalau dengar kata itu lebih buruk terus kita tinggalin, enggak, tapi kita perlu menghitung resikonya. Kalau misalkan aku mampu gitu ya, aku merasa ini lebih buruk tapi aku bisa banyak sekali belajar dari situ, aku akan memilih itu, to be honest gitu ya. Kayak dulu aku tuh jadi relawan, aku tuh baru pertama kali loh traveling sendiri, bener-bener sendiri ya, gak ada keluarga gitu, bener-bener sendiri ke daerah yang ke kaki Gunung Rinjani tuh aku mandi sama lintah. Kebayang gak? Di antara pilihan aku bisa aja gak ikut relawan itu kan, aku di rumah enak-enak gitu ya, kerja aja gitu. Tapi kenapa aku mau ambil cuti, bayar ongkos pesawat, terus pas aku nyampe di rumahnya itu mandi, tiba-tiba ada lintah gitu loh. Itu kan udah, maksudnya itu kan bener-bener yang wow gitu kan, ini apaan gitu kan. Tapi dari situ pengalaman dalam hidup aku yang gak pernah aku lupa, itu jauh lebih buruk gitu kan kondisinya. Tapi kenapa aku memilih itu, karena aku tahu semakin tinggi resikonya harus semakin banyak pembelajaran yang aku dapat gitu sih. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan Aning, aku nggak bisa jawab pilih yang mana ya, tapi aku akan memperhitungkan gitu. Tapi memang biasanya yang aku pilih adalah kalau yang lebih buruk itu akan mendatangkan value yang lebih besar untuk hidup aku, I will do it gitu. Karena buat aku sih gitu ya, aku selalu berpikir gini nih, hidup itu cuma satu kali, bener-bener cuma satu kali ya kan. Kamu nggak bisa restart gitu ya, kamu nggak bisa balik dong gitu ya. Jadi aku tuh seneng untuk mau aku berhasil, mau aku gagal, mau aku survive, mau aku tidak bertahan. Kalau memang di situ aku lihat potensiku akan terasah gitu ya, aku akan lebih milih jalan yang lebih buruk dan lebih banyak resiko. Karena menurutku jadi relawan itu ya, itu udah sangat mendidik aku juga sih Ning gitu loh. Jadi relawan bener-bener ke daerah gitu, yang ya gimana, kita anak perempuan gitu ya, dibonceng naik motor, naik bukit, turun hutan, itu kan banyak banget sebenarnya resikonya ya. Tapi justru dari situ ya maksudnya bersyukur juga ya karena masih aman, masih dilindungi Tuhan. Tapi dari situ aku belajar untuk memahami hidup bahwa
bersyukur untuk apa yang kita punya. Kita bisa naik mobil, kita bisa naik motor, kita bisa pesen ojol gitu ya untuk kemana-mana. Tapi di Indonesia lain gitu ya, kamu harus naik turun gunung ya, mau beli beras aja harus naik turun gunung, malam-malam udah nggak ada lampu, jadi kalau ada yang ketabrak mungkin baru besok paginya ketahuan. Tapi dari hal yang lebih beresiko itu, aku belajar dan menantang limit. Orang tua aku juga kalau tahu pasti nggak ngizinin gitu. Orang tua aku kalau tahu pasti gitu, tapi aku nggak pernah ngomong. Ya aku simpen aja dalam diriku, karena yang bisa menjadikan Fani seperti sekarang justru bukan pengalaman yang hanya baik, tapi pengalaman yang penuh resiko, pengalaman yang buruk, pengalaman yang diremehkan orang, pengalaman yang gagal. Aku tuh banyak gagal loh, jadi jangan bilang bahwa oh Fani ini berhasil terus makanya bisa ngomong gitu. Ya mungkin di Instagramku aku nggak pernah mamerin kegagalan. Ya ngapain ya kan? Gitu kan. Instagram kan pencitraan. Ya tapi ya aku akan jujur gitu bahwa yang hidup itu banyak gagal, banyak banget masalah, tapi dari situ aku nggak mundur gitu. Aku pilih untuk hajar, maju, belajar dari situ. Gitu sih Ning ya kalau dari aku sih. Jadi pengalaman buruk, pengalaman gagal itu bisa menjadi pembelajaran kita di dalam hidup untuk semakin kuat dan bisa menghadapi resiko-resiko yang terjadi ya kan ya. Betul banget. Tapi dulu mungkin karena masih muda ya, jadi darah mudanya ya. Kalau sekarang nggak tahu ya, belum tahu sih kalau sekarang maksudnya masih berani apa nggak. Tapi at least aku pernah mencoba. Yang penting aku pernah mencoba gitu. Masalah mau ngulang apa enggak kan urusan nanti kan, yang penting udah nyoba dulu, udah tahu rasanya. Gitu. Luar biasa sih Van punya kesempatan pengalaman kayak gitu yang belum semua orang bisa miliki gitu. Benar banget sih, aku juga sepakat sih, aku sendirian nih, aku tuh juga bersyukur loh gitu, maksudnya kan tadi aku bilang pilihan tuh selalu ada. Aku tuh bisa loh milih di rumah aja, atau ya udah anak-anak yang di sekolah bagus gitu kan, atau anak-anak di gereja aja gitu. Cuman ya itu ya, aku percaya kalau misalkan kita memang punya panggilan itu, semesta tuh akan mendukung ya. Ya mungkin ini kelihatannya kayak apa sih semesta mendukung ya, semestaku, tapi ini bener-bener aku alamin sih gitu. Maksudnya ketika aku hanya ngertinya cuman anak-anak yang cuma di tembok-tembok rumah atau tembok sekolah biasa. Nah sekarang aku harus terjun ke lapangan, ke pelosok, dan aku benar-benar melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana mereka nyeker ke sekolah, mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Aku sendiri juga nyari makannya juga ala kadarnya kan kalau kita udah di pelosok sana. Tapi justru di sana kita bisa ngelihat keindahan alam Indonesia, kita bisa ngelihat ini loh Indonesia yang nggak pernah aku lihat gitu loh. Inilah yang bisa akhirnya aku bisa bercerita ke kalian semua gitu, bahwa Indonesia tuh butuh sekali perhatian dan juga kasih sayang lah dari kita yang sudah hidup di kota. Jadi ya aku nggak pernah merencanakan ini ya, jujur aku tuh nggak pernah merencanakan hal ini, tapi karena memang itu panggilanku dan aku mau gitu ya, aku mau memberi diri untuk belajar gitu ya. Jadi ya mungkin dia gayung bersambut gitu, jadi ada kesempatan. Mungkin beda cerita kalau aku memutuskan tidak memberi diri ya, itu kan pilihan hidup. Kalau misalnya enggak lah aku bantu uang aja misal, atau aku bantu yang lain lah, ya mungkin aku nggak bisa cerita kayak gini sama Aning dan teman-teman gitu kan. Ada kemauan, kemudian kesempatan itu pasti datang ke kita seperti semesta mendukung ya Van ya. Iya benar banget sih. Luar biasa sih, kita jadi bisa tahu ternyata tuh seperti apa sih keadaan anak-anak Indonesia di luar sana tuh dari cerita Fani gitu. Jadi luar biasa sih. Fani punya pengalaman, Fani juga bisa membagikan ke kita semua. Kita juga mata kita jadi terbuka seperti apa kayak gitu. Nah aku juga sering diremehin loh Ning. Jadi aku tuh dulu sering banget kan kalau aku cuti gitu kan kerja cuti terus mau kemana, relawan gitu kan. Relawan ya pasti orang-orang ngeremehin gitu, tuh ngapain sih keluar duit tiket sendiri, lu makan sendiri, susah sendiri gitu, sinyal nggak ada, tuh ngapain sih milih hidup kayak gitu, emang lu mau ngapain sih?
Itu banyak loh, itu banyak sekali, dan itu bahkan dari teman dekatku ya. Apakah aku pernah merasa ciut? Aku sempat berpikir, sempat kayak iya ya, kenapa ya aku mau begini? Tapi pada akhirnya ketika aku sudah melakukan itu, sudah sampai di tempatnya gitu ya, udah ketemu anak-anaknya tuh ya, itu berlalu aja gitu. Karena menurutku mereka yang teman-temanku yang ngomongin itu nggak bisa ngelihat mata-mata anak Indonesia yang berbinar kayak gini. Semangat anak-anak ini walaupun nyeker, mereka tetap datang ke sekolah jam 7 pagi, mau bisa baca kayak, mau bisa nulis, mereka tetap semangat ke sekolah, nggak main gadget, mereka tetap bersosialisasi sama teman-temannya. Jadi ya menurut aku, orang kadang tidak melihat apa yang kita lihat gitu. Orang kadang tidak merasakan apa yang kita rasakan, dan aku tidak perlu ya untuk memaksa mereka untuk tahu ataupun ikut paham apa yang aku rasa dan aku lihat. Aku cuma buktikan dengan ya this is my life gitu. Aku memilih ini, dan ya pada akhirnya juga ketika aku cerita, banyak orang yang akhirnya ternyata kayak gitu ya Pak, ternyata kayak gitu ya, kayak Lombok ya, Gili Trawangan ya, kalau misalnya Aning pernah atau teman-teman tahu kan Gili Trawangan itu wow gitu ya, bule semua, waduh, kafe di mana-mana. Tapi di bawah kaki Gunung Rinjani, aduh, begitu banyak anak-anak yang nggak punya listrik, anak-anak yang nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi di Lomboknya sendiri aja perbedaannya antara Gili Trawangan yang kita lihat heboh gitu 24 jam ya, penuh dengan kehidupan gemerlap. Di kaki Gunung Rinjani ada anak-anak yang bahasa Indonesia aja mereka susah untuk belajar. Itu baru di satu daerah yang sama kok. Apalagi kalau kita ke Papua gitu ya, ke daerah perbatasan, ke Kalimantan sana, ke Sulawesi sana, ke Aceh sana gitu ya. Jadi ya aku tidak pernah memaksakan apa orang harus merasa sama dengan aku. Aku banyak juga diremehin, bahkan mungkin ya orang terdekat suka nanya, lu ngapain sih repot-repot banget gitu kan, ngapain gitu loh, lu mendingan duitnya buat beli ABC gitu. Ya apa ya, menurutku uang juga, pada akhirnya aku belajar juga bahwa uang itu memang penting, tapi uang itu memang bukan segalanya. Karena ya itu kayak kebahagiaan seumur hidup ya, pembelajaran, aku belajar dan menjadi bahagiaku gitu seumur hidup, itu aja sih. Jadi ya diremehin sering gitu ya, gagal pun sering, diomongin orang apa lagi gitu ya, stigma tadi mah nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi ya itulah, punya jiwa sabodo teuing gitu ya, penting aku suka. Kalau aku gagal ya itu kan urusanku, kalau aku gagal kan Aning nggak ikut susah kan. Begitu juga sebalik, kalau Aning gagal kan aku nggak ikut susah, jadi ya udah tanggung masing-masing kan ongkos ya, kayak naik metro mini kan ongkosnya tanggung sendiri-sendiri ya gitulah ibaratnya. Ya, kadang kita juga kalau misalkan melakukan sesuatu pasti denger kata-kata orang A, B, C, terus jadi gini ya, oh gini ya, jadi itu yang membatasi semangat kita. Itu sih kayak mematikan kehidupan kita untuk lebih maju dengan apa yang ingin kita lakukan. Betul sekali, benar. Maksudnya kalaupun misalnya pilihan yang kita pilih salah gitu kan, ya yang nanggung resikonya kan kita sendiri gitu ya. Maksudnya ya mungkin orang lain akan terdampak, cuman kan tetap pusatnya kan di kita gitu. Jadi ya memang belajar itu nggak cuma belajar langsung berhasil ya. Belajar itu waduh gitu, mungkin banyak gagalnya, tapi justru banyak gagal itu membuat kita lebih belajar. Itu sih intinya. Oke. Mungkin terakhir nih Fanny, kira-kira apa sih tips Fanny buat kita biar bisa jadi pembelajar seumur hidup? Pembelajar seumur. Oke. Mungkin ada beberapa tips ya. Ini juga bukan berarti aku kasih tips ini atau kasih advice ini karena aku juga udah khatam gitu ya. Enggak sama sekali. Aku juga terus berproses gitu ya, sampai akhir nafas hidupku aku pasti terus belajar. Nah mungkin yang bisa aku bagikan pertama ya tadi, yakinkan diri bahwa I know nothing gitu. Karena kenapa? Manusia itu kan greedy, serakah gitu ya. Jadi kalau merasa tahu dikit kayaknya udah orang paling pintar sedunia gitu ya. Oh kayaknya aku udah tahu nih satu jagat raya. Padahal mungkin ya lu baru tahu seujung kuku gitu. Jadi memang yang pertama modal kita adalah I know nothing. Aku nggak tahu apa-apa, makanya aku mau belajar gitu. Yang kedua adalah
selama itu gratis, kalau aku nih ya, selama itu gratis, selama itu ya maksudnya kalaupun kita ngeluarin biaya mungkin ya masih bisa lah ya. Dan kita mau coba sesuatu yang baru, coba, nggak masalah, nggak akan apa ya, nggak akan membuat hidupmu berakhir di situ. Jadi memang kita harus membuka diri untuk belajar, cari hal baru, follow akun yang gak toksik daripada follow akun artis yang selebgram yang pamer-pamer doang. Mendingan follow Instagram yang berfaedah seperti people top people gitu kan. Jadi kita tuh juga lihat, karena kan masuk ke alam bawah sadar kita ya, kalau kita baca, kita ngelihat gitu kan, itu kan masuk ke bawah alam sadar kita. Jadi memang harus memfilter lah. Nah yang terakhir adalah pikiran kita itu seperti parasut. Pikiran kita tuh memang seperti parasut. Tahu parasut kan? Parasut itu apa? Parasut itu bekerja ketika terbuka. Jadi percuma kalau kita bilang kita pinter, kita punya pemikiran, tapi kita selalu menutup diri dengan banyak hal. Itu kita kayak parasut yang tertutup aja, ya nggak bisa kerja karena dia kan tertutup. Tapi kalau kita lihat parasut, dia akan kalau dia terbuka, dia akan bisa terbang tinggi gitu ya, pergi kemana-mana. Nah itulah pikiran kita. Gitu. Analogikan pikiran kita seperti parasut. Nah saat ini refleksikan diri kita di malam hari ini. Pemikiranku masih parasut yang tertutup atau sudah parasut yang terbuka. Nah, kalau misalkan masih menganggap diri pemikiran kita adalah parasut yang tertutup, nggak ada kata terlambat. Tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Itulah indahnya belajar. Dari kegagalan kamu bisa dapat, dari keberhasilan kamu bisa dapat, dari keterlambatan pun kamu juga bisa belajar. Oh, yang terakhir adalah jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Kalau kamu membandingkan diri, bandingkan dirimu yang hari ini dengan dirimu yang 1 tahun yang lalu atau bahkan 1 minggu yang lalu. Nah, itu selalu menjadi evaluasiku. Jadi evaluasiku bukan aku bandingin hidupku sama Aning sekarang udah kerja konten kreator, aku juga pengen. Nggak begitu cara ngebandingin diri ya, say bun gitu ya, itu salah gitu ya. Bandingin diri adalah Fani yang hari ini tanggal 6 Agustus dengan Fani yang 6 Agustus 2020. Apa perubahan yang ada dalam 1 tahun ini? Aku sudah belajar self healing, aku mengenal meditasi, aku lebih bisa mengenal diriku, mana nih diriku yang bisa aku explore. Itu adalah satu progres yang harus kita apresiasi. Jadi teman-teman, stop untuk comparing diri kita dengan orang lain. Kalau mau bandingin diri kita, lihat dirimu di hari ini ke belakang, entah 1 minggu yang lalu, entah setahun yang lalu, entah 5 tahun yang lalu. Kalaupun misalnya kamu ngerasa kayaknya hidupku kok nggak ada progres, berarti kamu harus menjadi parasut yang terbuka. Tapi kalau misalnya kamu melihat hidupku udah banyak ya progresnya, teruslah untuk menjadi parasut yang terbuka. Itu aja sih. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing. Luar biasa, makasih Fani buat tipsnya. Benar banget sih apa yang Fani ceritain tadi, tips-tipsnya itu. Aku jadi cerita tentang diriku ya, itu aku aplikasikan pada diriku itu juga luar biasa banget sih. Kayak Fani mungkin tahu aku waktu dulu kayak gimana ya, karena kita udah satu grup ya. Tahu banget. Sekarang itu kayak bener sih, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita dengan mungkin 1 tahun atau beberapa tahun kita sebelumnya gitu. Apa yang sudah kita raih, apa yang kita jalani saat ini tuh luar biasa. Kalau kita lihat ke belakang diri, itu hal-hal yang bisa menghindari kita dari rasa insecure juga mungkin ya. Kayak pertanyaan ini, pesan buat perempuan yang selalu insecure dan pesan untuk perempuan yang keras kepala atau merasa mampu untuk hidup sendiri. Oke. Waduh, ini pertanyaannya berbobot banget. Keren nih followernya People Talk People nih. Aku suka nih kalau kayak gini nih, hebat. Nah itu salah satu bukti bahwa kalian berpikir kritis gitu. Jadi itu bagus banget. Pertanyaan dari tadi tuh memang bagus-bagus. Nah aku coba menjawab, semoga bisa memberikan jawaban yang mungkin memuaskan untuk kalian. Oke, jadi yang pertama insecure. Oke, aku tidak pernah bermasalah dengan insecure.
Aku juga sering banget insecure. Tapi, nah ini selalu ada tapi. Kalau kamu insecure dan kamu diem aja, berarti kamu salah. Tapi ketika kamu insecure dan kamu obati atau bisa mengurangi insecure-mu sampai mungkin insecure-mu bisa hilang, itu baru keren gitu. Jadi kalau kamu insecure, it's okay. We are human. Kita tuh manusia. Contoh, pernah nggak Van kamu insecure? Pernah. Aku sudah nikah mau 4 tahun, tapi aku belum dikaruniai anak. Insecure nggak? Waduh, mak, bukan main gitu ya. Apalagi kalau ketemu di acara keluarga. Kalau dulu belum nikah, kapan nikah gitu kan? Sekarang udah nikah, kok lama belum punya anak? Ditanya kapan? Kok nggak program? Kok begono begini? Insecure nggak insecure? Bahkan bisa sakit hati ya kan? Ya ampun ya orang gitu kan, kok begini amat gitu. Nah tapi di satu sisi aku belajar bahwa kalau misalkan aku insecure seperti ini, terus dalam hal ini ya, ini hal benar-benar pengalaman nyata aku ya, aku nggak ngomongin cerita-cerita orang gitu. Ketika aku insecure untuk aku punya anak, ya mungkin aku akan makin susah punya anak gak sih? Karena apa? Aku stres kan. Waduh, ini berhasil nggak ya? Gitu. Usaha bulan ini berhasil nggak ya? Akhirnya itu bikin apa? Bikin aku berantem terus sama suami. Kenapa? Karena insecure aku itu jadi depresi, cuy. Jadi bukannya insecure-nya jadi bikin semangat, tapi bikin depresi kan? Kenapa? Karena ditanya-tanya orang. Nah, akhirnya apa yang aku lakukan? Aku menerima kondisi. Pertama kita harus terima. Aku menerima kondisi bahwa mungkin kita berdua ya, aku dan suamiku agak sulit punya. Tetapi dari situ kita belajar bahwa sebelum kita punya anak, kita belajar membenahi diri. Jadi ubah insecure itu dengan sesuatu yang bermanfaat buat kita berdua. Jadi sekarang aku belajar terus sama Alex menjadi orang tua yang baik. Kami baca soal parenting, kami baca soal perkembangan anak. Karena apa? Nanti ketika misalkan kita dikaruniai anak, kita bersyukur karena kita sudah punya bekalnya lah, walaupun sedikit ya, mungkin nggak kayak Aning yang sudah memang punya anak gitu dan memang langsung gitu ya, praktek gitu ya. Kita masih belajar teorinya aja gitu, masih sharing sama orang lain. Nah, yang harus kita lakukan adalah, kamu insecure-nya kenapa? Nggak apa-apa mau dibilang aku insecure karena aku gendut, it's okay, nggak apa-apa, nggak perlu menutup diri sampai aku nggak boleh nih insecure. Siapa bilang nggak boleh insecure karena kamu gendut? Boleh aja, tapi berarti apa yang harus kamu lakukan? Oh, aku nggak apa-apa kok gendut, tapi aku harus sehat. Contoh, jadi aku makan yang sehat, aku olahraga, aku kelola stres aku. Jadi walaupun aku gemuk, aku sehat kok gitu. Nah, jadi ubah insecure kita bukan dengan cara menjadi apa yang orang lain mau gitu ya, tapi ya apa yang kita butuhin. Itu yang pertama gitu ya. Nah lalu insecure itu juga sebenarnya adalah satu motivasi terbesar kita untuk belajar ya. Jadi dari insecure itu juga dari diri sendiri ya, misalkan kayak kenapa ya aku tuh gak ada progres, kayak tadi kan misalnya aku tuh udah banding diri aku, kenapa sih gak ada progres. Nah itu jadi pecutan gitu loh. Ketika kamu sadar, oh berarti kamu harus dipicu, berarti kamu harus cari sesuatu yang bisa benar-benar membangkitkan diri. Kayak aku dulu gak pernah olahraga loh, sama sekali gak pernah olahraga. Tapi sekarang aku ngelihat orang di pandemi ini dan aku banyak referensi bahwa olahraga 15 menit aja, akhirnya aku lakuin. Sekarang udah mau masuk 2,5 bulan aku rutin olahraga tiap pagi. Ya kalau capek aku nggak maksain diri, tapi sebisa mungkin aku olahraga. Jadi kebayang nggak, aku di usia 30 tahun aku baru belajar loh untuk olahraga. Bener-bener baru belajar yoga. Tadinya tuh nggak tahu yoga kenapa sih harus begini, harus begitu gitu ya. Tapi di usia 30 tahun aku baru belajar. Kenapa? Karena aku insecure gitu. Aku nggak mau, maksudnya ya apa sih yang bisa aku lakuin lagi untuk menunjang kehidupan sehatku gitu ya. Makan sehat udah gitu ya, istirahat udah. Oh saat PR-nya males olahraga. Nah itu yang kita harus keluar dari comfort zone kita. Tadi berikutnya pertanyaan apa lagi ya? Selain insecure tadi apa? Pesan untuk perempuan yang keras kepala atau merasa mampu untuk hidup sendiri. Oke, ini juga pertanyaan bagus. Jadi dulu aku juga merasa, Pak, ini mah bisa semua gitu kan.
punya gaji, punya ini, kemana-mana sendiri bisa gitu ya. Nah, tapi itu membuat ego. Manusia itu ingat punya ego ya. Membuktikan diri bisa, membuktikan diri bisa, agak sombong. Nah, caranya adalah pertama gini, kamu tidak akan bisa dalam segala hal. Itu kuncinya. Sejago-jagonya kamu, sepandai-pandainya kamu, seterkenal-terkenalnya kamu pasti tidak bisa melakukan segala hal semuanya. Jadi untuk yang keras kepala, untuk yang merasa independent woman gitu ya, waduh independent woman nih, nggak butuh laki. Kata siapa? Kalau mau punya anak kan butuh laki, ya kan? Kalau mau membina rumah tangga butuh laki. Jadi kita nggak bisa ngecap diri kita nih. Ya mungkin ada perempuan yang memutuskan untuk tidak menikah, itu juga nggak apa-apa, itu wajar. Tapi aku yakin 100% dia pun tetap butuh orang lain untuk bisa melanjutkan hidupnya lebih baik. Jadi keras kepala itu dan independen itu kan lahir ketika kita dari kecil ya, kita tuh kan punya tiger parents ya, orang tua yang mengaum. Kamu harus ranking 1, ngaum. Kenapa nilai kamu jelek? Ngaum. Kamu kok gitu aja nggak bisa? Marah gitu kan. Kita pasti dulu sering nggak dimarahin orang tua, ya kan? Akhirnya kita punya mental apa? Oh berarti gue harus bisa semua. Oh berarti gue nggak boleh kalah sama yang lain. Oh berarti gue harus nunjukin nih ke dia kalau gue hebat. Itu sebenarnya mental yang menurut aku tidak sepenuhnya benar. Mental seperti itu adalah yang bisa sangat menjatuhkan kita dengan ego kita. Jadi ya pesan aku adalah bahwa kamu nggak bisa ngelakuin sendiri semua. Percayalah, kamu butuh orang lain, kamu butuh keluarga, kamu butuh, kalau memutuskan menikah ya, kamu butuh pasangan, kamu butuh teman, kamu butuh komunitas. Disitulah kamu akan belajar bahwa, oh iya ya, aku nggak bisa sendiri, aku butuh orang lain. Sekalipun untuk hal-hal prinsipil, ya kita nggak bisa bergantung sama orang lain ya, kayak membiayai hidup. Ya masa aku minta sama Aning bulanan nih, aku minta dong bulanan beli beras, kan nggak mungkin. Untuk hal-hal yang prinsipil, ya kita punya independensi kita. Tapi untuk hal yang lain, buka diri kita. Belajarlah dari orang lain. Oh, aku nggak bisa sendiri deh nih, aku butuh bantuan kamu, boleh nggak aku sharing sama kamu? Oh, kayaknya aku nggak bisa deh benerin genteng sendiri. Ya, iya kali kita mau benerin genteng sendiri gitu kan. Panggil tukang, panggil orang yang mampu. Ya kayak gitu. Jadi keras kepala dan independen itu sebenarnya bawaan tuntutan kita dari kecil. Pasti teman-teman dalam hati iya juga ya. Kenapa? Karena ya kita dididik kayak gitu, harus bisa semua, bisa matematika, bisa biologi, bisa PPKN, bisa berenang, bisa senam lantai. Padahal kan ya nggak harus gitu juga kali, gitu ya. Sebetulnya itulah ilustrasinya. Makanya sekarang kita yuk sadarkan diri bahwa ya kita nggak bisa sendiri guys, kita butuh orang lain. Bahkan ketika kita menikah pun kita juga harus nganggep pasangan kita tuh ya teman kerja kita. Kayak aku tadi cerita soal internet, gue nggak mau tahu ya sekarang tuh lu mau milih A, B, C, pokoknya gue make nggak mau lemot aja gitu kan. Urusan makan juga gitu, yang penting makan siang ada gitu kan. Nanti kalau butuh bantuan, misalnya aku tadi ya mau bikin sesi, ya suamiku yang cuci piring. Jadi saling mengisi satu sama lain. Begitulah ceritanya ya. Jadi buat perempuan-perempuan muda, banyak gerakan kan yang bilang, wah kita harus bisa sendiri. Ya bisa sendiri untuk hal-hal yang prinsipil, contoh membiayai hidup, isi pulsa, ya kan masa isi pulsa minta aku atau minta Abi kan nggak mungkin, ya jadi kayak isi pulsa, beli makan, beli baju, ya kamu memang bisa sendiri, harus bisa sendiri. Tapi kalau untuk menjalani hidup secara luas, kamu tetap butuh orang lain. Nanti ketika kamu sadar itu, keras kepalamu, terus juga rasa kamu nggak mau bergantung sama orang tuh akan luntur sedikit demi sedikit gitu sih. Iya, setuju sih Van. Memang kita sebagai wanita juga, aku juga diajarkan dari keluarga ya. Sebagai wanita ya kita juga harus punya prinsip gitu. Kita diberikan pendidikan yang baik, bukan berarti kita juga menjadi wanita yang keras kepala. Jadi itu adalah bekal kita untuk menjalani hidup lebih jejak gitu ya. Orang Jawa bilang.
Terus kalau untuk insecure-nya luar biasa banget sih tips dari Fani nih. Mungkin mudah-mudahan bisa membuka teman-teman yang masih merasa insecure. Ayo dong, jangan ya maksudnya insecure boleh ya. Aku tadi bilang sekali lagi, aku tidak pernah mental block, artinya nggak boleh insecure, nggak boleh apa. Ya mungkin ada orang bilang jangan insecure, kalau aku bilang ya udah terima aja gitu. Kalau insecure kayak aku misalnya ya belum punya anak, udah mau 4 tahun nikah, ya terima dulu. Ketika kita terima, baru kita bisa tahu, oh aku insecure, sekarang aku pakai waktuku untuk belajar. Jadi jangan langsung mental block. Mental block tuh apa ya nih, kayak langsung di stop gitu ya, insecure stop, nggak boleh ya, nggak menyelesaikan masalah. Harus terima gitu. Terima dirimu apa adanya. Dari aku sih, dengan insecure itu kita bisa mengubah diri kita, tahu kekurangan kita apa sih yang kita butuhkan. Luar biasa banget. Betul. Kadang kita bisa lebih peka malah, ya kan? Kayak misalnya tadi kayak aku bilang, aku baru mulai olahraga nih sekarang ini. Kenapa? Karena aku jadi lebih peka. Oh iya ya, kenapa aku malas olahraga? Karena aku nggak peka gitu loh. Kalau aku punya insecure ini, ketika aku insecure, waduh nih banyak banget nih kondisi-kondisi nggak enak di luar sana, berarti aku bisa melakukan apa. Nah jadi kadang insecure itu bagusnya bikin kita peka. Tapi kan tadi aku bilang insecure-nya itu ya harus disadari dulu, diterima. Jangan langsung dihempas pergi kamu jauh-jauh, itu kan nggak bakal belajar juga gitu. Oke Devan, aduh menarik banget sesi ini sama Fani. Iya nih, bener nih. Aduh, ada lagi nggak yang nanya ya? Udah. Ada lagi nggak nih yang mau nanya nih? Tuh pada bilang boleh keren. Satu lagi yuk. Sebelum abangnya pulang nih. Abangnya pulang. Sebelum abangnya pulang satu lagi. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nanti bisa sih kalau misalnya mau nanya di kolom komen ya nanti ya, misalkan ini kan nanti di-upload gitu. Nanti kalau mau nanya di kolom komen boleh nanti mention aku aja gitu. Nanti aku bisa jawab di situ. Oke. Makasih banget nih buat teman-teman yang nonton. Terus makasih banget buat Fani udah mau bergabung sama kita, ngobrol, berbagi pengalaman gimana sih caranya jadi pembelajar seumur hidup. Ternyata jadi seorang pembelajar itu tidak hanya kita berada di sekolah, duduk. Yang lebih realnya adalah bagaimana kita menjalani hidup kita sampai nanti kita selesai di dunia ini ya kan ya. Kemudian benar. Kita hidup jangan biasa-biasa aja. Jadi apa sih yang menjadi tujuan hidup kita? Dari hal-hal kecil, mungkin dari pekerjaan aja tuh udah jadi satu hal yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Kayak aku cerita, mungkin aku kerja di rumah sakit. Memang aku bukan dari medis, tapi di belakang kertas-kertas itu aku bisa membantu untuk gimana pasien-pasien itu bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Menurutku sih ya itu salah satu kecil dari tujuan aku bekerja tuh, bisa menolong orang juga gitu. Nah mungkin teman-teman di luar juga jangan merasa berkecil hati dengan apa yang sedang dilakukan. Coba kita lihat apa sih yang berguna untuk orang lain. Gitu ya Van ya. Wah, keren, terima kasih Ani. Aku juga banyak banget dapat insight dari cerita-cerita kamu setelah kita udah lama nggak ketemu, sekarang baru ketemu lagi dan aku belajar lagi dari Ani. So thank you Ani juga untuk sharingnya. Ya, makasih Fani. Terakhir nih mungkin conclusion dari aku dari yang Fani kasih tips-tips tadi buat teman-teman, bahwa pengalaman buruk atau pengalaman gagal kita tuh jangan menghentikan langkah kita untuk menjadi pembelajar seumur hidup, karena belajar itu adalah berproses. Kemudian yakinkan bahwa diri kita tuh seperti gelas kosong, mungkin ya I know nothing, kita tuh nggak tahu apa-apa, ya kita isi aja, kita terima aja apa yang jadi airnya gitu. Kemudian jangan takut mencoba membuka diri untuk belajar. Hindarilah hal-hal yang toksik dari teman maupun dari sosmed. Sekarang sosmed juga banyak yang menjadi toksik ya. Kemudian analogikan pikiran kita seperti parasut yang mengembang. Bukalah parasut sebesar-besarnya, selebar-lebarnya.
Terus tidak ada pernah ada kata terlambat untuk belajar. Walaupun kita merasa terlambat, rasa gagal, ya udah jalanin aja apa yang menjadi kesukaan kita gitu. Dan terakhir, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkanlah diri kita dengan beberapa tahun kita ke belakang gitu. Pasti ada kok capaian yang kita capai gitu. Masa nggak ada sih capaian yang kita capai, walaupun dari hal sekecil apapun, itu pasti menjadi hal yang kita capai. Oke Fani, makasih ya Van untuk malam ini. Keren banget loh, nih teman-teman banyak yang bilang keren. Oh ya, aduh aku belum lihat nih kasih Kak ngomong. Makasih banyak ya teman-teman udah ikutan. Nanti boleh ya kalau ada pertanyaan tadi aku bilang tulis aja di kolom komen di IGTV-nya. Makasih juga Aning, Top People juga semangat selalu untuk berbagi inspirasi. Terima kasih semua ya Van buat di sana. Oke, sehat-sehat semua ya. Dah. Dadah.